Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pedagang Rubrus, dengan baik hati tadi dan sombong. Kali ini saya ketemu sama Mas Budi ya. Jantan yang punya si kakak ketemu di kandangan langsung. Oke, Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Kayaknya Mas Budi bahagia banget hari ini nih. Bahagia kondangan. Yang kebiasaan Mas pemain robot mah kondangannya Mas ya. Iya Mas, ini saya mau tanya itu rawatan burung Mas Budi itu kan kayaknya masih agak balibu ya Mas? Agak masih muda ya Mas. Jadi gini Mas, subscriber saya itu banyak yang tanya nih, Om, bikinin konten paut lepas dewasa dong. Gitu. Mas Budi sendiri gimana pengalamannya Mas? Kalau balibu balibu lepas dewasa ya. Balibu lepas dewasa itu ibarat kasarannya gini Om. Kebanyakan rata-rata orang main di balibu kan enak. Nah, di saat dia beranjak ke dewasa, biasanya rata-rata macet. Bunyi ya istilahnya. Jadi kebanyakan itu hampir semua pemula ngerasain seperti itu. Kalau saya sih biasanya pakan saya rendahin. Terus pakan saya rendahin, paling main seminggu sekali. Perawatan seperti biasa sampai nunggu burung itu benar-benar rapi, baru kita mainin lagi. Itu berapa lama Pak? Ya kalau proses berapa lamanya sih kita tergantung burung sih Om ya, kita nggak bisa nentuin. Kadang ada yang 2 bulan 3 bulan udah rapi, kita bisa setting ulang. Ada yang sampai setahun baru enak lagi juga ada. Lama banget ya sampai setahun? Lama Om, kalau sebentar mah itu mah gampang di ini dasarnya mah. Nah itu burung Om Budi sendiri itu usianya berapa Pak? Kurang lebih sekitar 9 bulan. Berarti itu mulai dari lepas paut, dari umur katakanlah 5 bulan ya Bang ya? 5 bulan. Tunggunya sampai 4 bulan ya? Kurang lebihnya. Perawatannya di single total atau gimana Bang? Kalau kita single total Om. Untuk miletnya? Milet pakai pakan polos putih. Mandi malamnya gimana? Mandi malam tetap. Perawatan seperti biasa, nggak dirubah. Cuman kasarannya kalau istilahnya main di lapangannya agak kita kurangin. Kalau sering kita mainin terus, kondisi birahinya semakin naik, lama-lama burung itu kan semakin oper. Makanya kita mainnya kita kurangin. Jadi untuk teman-teman yang punya balibu yang tadinya enak, ya ini khususnya betina ya Om ya? Untuk betina. Jadi sabar dulu sampai 4 bulan sampai benar-benar mentalnya jadi. Dan Bang Budi sendiri ini saya lihat sendiri burungnya panjang banget ini durasinya, cuman sayang masih kondangan aja Bang ya. Belum hoki. Ya belum hoki ya Bang ya. Benar. Untuk EF-nya gimana Bang? Kalau EF di masa peralihan dari balibu ke dewasa, kalau saya itu nggak pakai EF Om. Terus? Polos biasa seperti biasa. Sampai gandangan juga dikasih apa? Sampai gantangan pun nggak dikasih apa-apa. Seperti ini ya? Polos pokoknya polos seperti biasa aja, nggak usah diapain. Soalnya kan dia masa peralihan sih Om. Jadi istilahnya balibu ke dewasa itu birahinya itu nggak stabil, kadang tinggi kadang rendah. Makanya kita EF-nya. Penjemurnya gimana? Kalau penjemuran ya secukupnya aja, nggak terlalu oper apa. Pokoknya secukupnya aja Om. Jadi kira-kira aja. Kalau biasanya 10 menit ya 10 menit. Ini hariannya full krodong atau gimana? Harian full krodong Om. Full krodong dari pagi? Ya seperti kita main fighter, pagi kita krodong ya kan, mandi, ntar habis mandi krodong lagi sampai sore ablak, habis ablak mandi sore, mandi malam, habis itu krodong lagi full. Udah seperti itu rutin, konsisten lah. Nah ini yang jadi misteri gini Bang, untuk mengembalikan mentalnya Bang, untuk mengembalikan mentalnya dari paut sampai dewasa itu biasanya mentalnya tempe Bang. Pasti itu drop istilahnya. Ada cara sendiri nggak? Ya itu kita harus sering-sering digantang ya kan, mungkin biasanya seminggu sekali kita pelan-pelan, kita coba pelan-pelan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ntar lama-lama kalau udah kira-kira burung udah mulai seperti biasa baru kita hajar lagi. Oh jadi seperti itu ya Bang? Jadi nggak bisa langsung dikebir Om. Seperti itu. Untuk gantangannya itu tengah langsung atau gimana Om? Ini kan burung kan tipenya factor Om ya. Jadi kalau tipe-tipe factor mah tetap kan harus ada pemicunya. Iya benar. Ya seperti biasa. Jadi gantang seperti biasa aja. Jadi tempel di tengah bisa, di pinggir bisa, karena kita kan ini kan bicara masalah factor loh ya. Jadi kalau bicara masalah factor itu ya seperti biasa aja Om. Jadi istilahnya nggak usah pakai mental ke sono ke sini, nggak usah, seperti biasa aja. Cuman intensitas waktunya yang berbeda. Yang tadinya mungkin seminggu full jadi seminggu sekali. Oh jadi seperti itu. Benar. Nah ini Bang, kadang kan pemula itu bener-bener ya tidak tahu apakah burung ini siap gantang atau belum, itu tidak tahu ya pemula ya Bang ya. Ini kan bicara pemula nih.
Ada cara-cara tersendiri nggak Om Budi mengetahui bahwa burung ini siap berangkat ke gantangan? Biasanya itu kalau burung kita bisa ketahuan siap gantang atau belumnya dari balibu ke dewasa, itu biasanya kelihatan dari durasi di rumah, Om. Kalau durasinya di rumah udah mulai normal kembali, udah mulai enak lagi, insya Allah sih di gantangan juga kalau dia mau kerja sih sama kayak seperti di rumah. Mengenai durasi berarti lepas balibu durasinya pendek dong Om? Pendek udah pasti, Om. Udah pasti. Ya itu kan kalau durasi pendek kan dengan intensitas kita gantang tiap hari, kita sering-sering gantang, dengan otomatis kan pasti manjang sendiri. Oh, untuk pengumbaran gimana Om? Kalau saya pribadi sih jarang diumbar, Om. Oh, jarang diumbar. Kalau saya emang nggak pernah main umbaran, selama main lakbet tuh jarang diumbar karena nggak ada umbaran dan nggak punya umbaran itu, makanya nggak pernah diumbar. Untuk pemasaran gimana Om? Kalau pemasteran karena burung kita di rumah banyak sih Om, jadi nggak usah kasarnya nggak usah dimasterin karena burung kita banyak, udah secara otomatis sih pasti ke ini sendiri sih Om. Oh, jadi seperti itu. Nah, saya pantau tadi burung Om Budi itu kadang ada panjang, kadang ada pendek. Ya namanya juga masih lepas balibu sih Om, seperti kayak itu. Jadi belum stabil durasinya, istilahnya belum ngunci. Durasi itu masih naik turun, tergantung moodnya dia. Langkah selanjutnya gimana Om? Pokoknya konsisten seperti itu aja Om, terus seperti itu. Ntar kalau misalkan udah mulai enak di gantangan, yang tadinya digantang nggak mau bunyi, 2 kali 3 kali gantang nggak mau bunyi, terus mau bunyi, udah terusin aja seperti itu. Lama kelamaan dengan sendirinya pasti burung itu mapan di gantangan. Jadi kayak gitu Om Budi. Ya pokok intinya yang penting tetap kondangan. Iya. Ya karena nggak ada Om burung juara itu nggak kondangan. Menurut Om Budi sendiri, ya ini pertanyaan terakhir nih dari saya. Kalau lepas balibu itu mending dikasih untulan apa sendiri? Kalau saya single Om. Dan nanti langkah selanjutnya apakah di factor full apa dikonsletkan? Kan Om Budi kan sekarang main konslet. Kalau konslet ataupun single itu kan sekarang konslet kan gini Om, kita proses konslet kan nggak mungkin burung balibu. Ya emang ada burung balibu konslet, cuman sebenarnya nggak yakin juga sih ya. Nah ya itu cuman, ini bahas nih. Nah cuman ya. sebenarnya kalau saya pribadi kalau namanya konslet kan kita mainin kan birahi Om. Sedangkan burung yang lepas istilahnya lepas balibu ya, mau beranjak dewasa itu birahinya kan belum stabil, masih naik turun. Masih grafiknya belum masih semrawut. Nah, kalau kita istilahnya ibaratnya kita langsung proses konslet, mungkin prosesnya agak lama. Ya mungkin ada sih 1-2 orang yang karena udah benar-benar paham, sih emang ada. Cuman kalau saya pribadi sih saya single Om. Kalau ibaratnya yang kayak model-model kayak gini mah. Jadi tanda kutipnya gini, Bang Budi. Bang Budi percaya nggak paut konslet? Nah itu sebenarnya saya pribadi sih ya. Masih kontroversi? Masih kontroversi Om sebenarnya. Kalau saya pribadi ya, masalahnya balibu ya mungkin sih ada, cuman nggak tahu. Maksudnya kalau balibu itu. Pernah lihat sendiri atau soalnya saya sendiri sih belum pernah lihat gitu loh. Kalau balibu konslet gitu. Cuman kalau udah ibaratnya burung-burung yang dewasa, yang umur sekarang kebanyakan rata-rata konslet kan umur pasti sih di atas tahun sih. Setahu saya loh ya. Cuman nggak tahu juga sih kalau yang lain mah. Cuman kalau setahu saya pribadi hampir rata-rata itu umur di atas 1 tahun karena ya istilahnya umur birahi mapan lah. Iya. Terus tahu saya. Karena konsep itu diawali dengan birahi bunyi dulu ya Om ya. Itu. Birahi bunyi, emosi yang sudah mapan. Benar. Ya kan seperti itu. Jadi gini Om. Nah rata-rata kan burung vector itu kan mandi malam nih. Porsi mandi malamnya Om Budi gimana Om? Kalau saya Om, kalau betina dari dulu sih main factor ya, mau ibaratnya baru lepas balibu ataupun yang udah mapan, kalau saya tuh mandinya bisa sampai 2-3 liter Om. 2-3 liter itu pembagiannya gimana waktunya Om? Udah terus saja itu, kalau mandi malam itu sekali mandi sampai 2 liter, 3 liter. Apa nggak masukkan hidung Om? Ya pakainya spray yang tipis Om, jangan soalnya spray yang tipis spray embun tapi sampai klepek. Sampai benar-benar klepek. Sampai 1 liter? Sampai 2-3 liter lah kurang lebihnya. Oh seperti itu ya Pak ya. Nah gini Om, burung yang ngering-ngering itu ngatasinya gimana Om? Ngering-ngering kan banyak faktor nih. Yang lepas balibu kan otomatis biasanya ngering-ngering ya. Jadi mumpung ketemu Om Budi saya mau tanya yang banyak banget nih. Nih Om, jadi gini Om, kalau burung ring lepas balibu itu sebenarnya kan ada yang birahinya terlalu tinggi, ada yang emosinya terlalu tinggi. Jadi kan kita lihat dulu karakter burungnya seperti apa. Terus kalau ya sebenarnya yang lebih paham sih sebenarnya yang punya burung sih Om. Ini burung saya birahinya yang kekencengan,
apa emosinya yang kekencengan. Jadi birahi ketinggian juga bisa ngering? Bisa Om. Oh, jadi seperti itu. Burung birahi tinggi bisa ngering, emosi tinggi pun bisa ngering. Ya, yang bisa nanganin siapa sebenarnya? Yang si perawat sendiri gitu. Ini burung. Solusinya aja gimana? Solusinya. Kalau saya sih biasanya gini Om, kalau ibaratnya burung terlalu banyak ngering ataupun kasarnya nakal lah istilahnya ya. Kalau saya sih biasanya jemur saya kurangin. Terus kasarnya saya ilangin. Ya kan, terus pakan saya polosin, mandi saya tambahin. Jadi sehari biasanya mandi 2 kali, bisa 3 kali sampai 4 kali. Oh, jadi mandinya dibanyakin. Ini dibanyakin. Kalau betina itu sebenarnya kuncinya tuh, kalau betina sebenarnya tuh air sih Om. Sering-sering mandi aja udah. Intinya seperti itu. Jadi sering mandi itu bisa membuat burung itu nagen ya Om ya? Nyaman Om istilahnya. Nyaman, ya? Nah benar. Ya? Nyaman. Oke Mas Budi, terima kasih Om ya. Iya sama-sama Om. Semoga Mas Budi berkah. Amin amin. Di akhirat ya. Amin amin Bisa amin. berbagi sama pemula. Oke, Amin Mas Budi. amin. Kebetulan saya ketemu di kandangan dan ada kesempatan lagi ketemu dengan Mas Budi. Nanti next time kita bahas tentang betina konslet lagi. Oke Mas Budi, terima kasih. Selamat sore. Sore Om. Oke.